mendukung Liga Indonesia musim 2023-2024, Polri siap amankan kompetisi dan berantas mafia bola. Lomba Jalan Santai Bayangkara Fun Walk Polri diikuti 10.000 peserta. Terbakar cemburu, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 26 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pagi ini menerima Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan keduanya untuk membahas perizinan Liga Sepak Bola Indonesia musim 2023-2024 yang akan diselenggarakan mulai 1 Juli 2023 hingga 30 Mei 2024. Di Liga mendatang, Polri mempersiapkan konsep baru pengamanan penyelenggaraan Liga yang lebih baik dan nyaman bagi penonton, penyelenggara, serta klub sepak bola, termasuk upaya Polri untuk memberantas mafia sepak bola lewat Satgas Anti Mafia Bola Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Senin pagi 26 Juni 2023 menerima kunjungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan keduanya membahas persiapan Liga Sepak Bola Indonesia musim 2023-2024 yang mulai bergulir pada 1 Juli 2023. Pada kesempatan ini, Kapolri menyampaikan dukungan Polri untuk keamanan dan sportivitas kompetisi sepak bola Indonesia, salah satunya melalui Satgas Anti Mafia Bola. Tentunya rekan-rekan masih ingat pada saat pertama kali pengurus PSSI dibentuk dan kita bersama-sama mengeluarkan statement saat itu di GBK terkait dengan komitmen Polri untuk mengawal dan mendukung kompetisi bola di Indonesia agar bisa berjalan dengan fair, tidak ada lagi istilah pengaturan skor atau match fixing. Dan tentunya kami telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola di bulan Maret 2023 dalam perjalanan kompetisi dan yang akan berakhir, dan juga sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi yang akan dimulai bulan Juli nanti oleh Ketua Umum PSSI. Kita temukan, ya, sekali lagi kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dan tentunya sekali lagi ini komitmen kami Polri dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola ingin mengawal agar kompetisi Liga, baik Liga 1, 2, 3 akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas, dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan tentunya
siap untuk maju di laga nasional dan laga internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik dukungan Polri terhadap persepakbolaan Indonesia, termasuk adanya Satgas Anti Mafia Bola. Sejak awal, saya dan Pak Kapolri diinstruksikan oleh Bapak Presiden agar memang menciptakan iklim sepak bola yang bersih. Karena ini penting buat juga kita mendorong liga kita menjadi nomor 1 di Asia Tenggara dan terciptanya tim nasional yang memang sangat bisa bertanggung jawab sehingga meraih prestasi dengan baik. Dan ini sendiri Bapak Presiden melakukan ini sejalan dengan pembicaraan beliau bersama Presiden FIFA waktu itu. Dan di surat FIFA yang berikan kepada kami, tentu rekan-rekan media jelas di situ ada poin-poinnya bagaimana kita mentransformasi sepak bola. Salah satunya sepak bola negatif atau yang namanya pengaturan skor ini. Alhamdulillah data-data sudah ada di Pak Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi kepada situ. Jadi ada data-data FIFA karena FIFA memang menurunkan tim secara serius sejak beberapa bulan yang lalu. Di Liga Indonesia musim 2023-2024, Polri mempersiapkan konsep baru untuk penyelenggaraan kompetisi yang lebih baik dan nyaman bagi penonton, penyelenggara, serta klub sepak bola. Dari Jakarta, Rahmadini Williamanda melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti kegiatan Bayangkara Fun Walk dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan ini diikuti 10.000 peserta dari TNI, Polri, dan juga masyarakat umum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membuka kegiatan Bayangkara Fun Walk baris berbaris dengan melakukan flag off sebagai tanda acara dimulai. 3, 2, 1. Sekitar 10.000 peserta dalam 58 regu yang terdiri dari personel TNI Polri dan juga masyarakat umum meramaikan kegiatan jalan santai yang berlangsung Minggu 25 Juni 2023 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Jalan santai dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju, digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan ini juga merupakan wujud semangat dan kebersamaan TNI Polri, KPU, Kominfo, Bawaslu, dan juga masyarakat untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang sukses. Kita melaksanakan kegiatan Bayangkari Fun Walk, di mana ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita dalam melaksanakan Hari Bayangkara yang akan kita laksanakan di 1 Juli nanti, di mana kita mengambil tema Polri Presisi untuk Negeri mewujudkan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Tentunya kegiatan kali ini merupakan perwujudan dari semangat dari kita semua. Ada TNI, ada Polri, ada KPU, kemudian ada Kominfo, masyarakat, para penyelenggara pemilu, dan juga dikoordinir oleh Bapak Menko Polhukam bahwa ini adalah wujud kebersamaan kita di dalam mengantar perjalanan pemilu yang saat ini sudah masuk di tahapan. Dan harapan kita tentunya dengan semangat kebersamaan, dengan semangat persatuan yang ada, kita bisa betul-betul menjaga agar pemilu yang akan kita laksanakan, pemilu tahun 2024, betul-betul bisa berjalan dengan damai. Turut serta dalam Bayangkara Fun Walk ini, Ketua KPU Idam Holik, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan pejabat utama Mabes Polri. Dari Jakarta, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.
Usai melepas para peserta Bayangkara Fun Walk, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud MD menyatu dengan peserta Jalan Santai yang diadakan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Keluar sebagai juara pertama dalam lomba ini adalah Regu TNI Angkatan Laut. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud MD Minggu 25 Juni 2023 bersama-sama dengan puluhan ribu warga berjalan santai dari lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya Kapolri juga melepas para peserta Lomba Bayangkara Fun Walk yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan lomba ini cukup menarik perhatian masyarakat Jakarta. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 10.000 orang. Para peserta memulai kegiatan dari lapangan Silang Monas menuju Bundaran HI dan kembali ke Monas. Pemenang Lomba Bayangkara Fun Walk ini dinilai dari kedisiplinan, kekompakan, dan kostum beregu. Keluar sebagai pemenang dalam lomba ini adalah Regu TNI Angkatan Laut. Lomba Bayangkara Fun Walk ditutup dengan acara hiburan yang menampilkan seni musik dan tari. Dari Jakarta, Rahmadini Wilyamanda, Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, peterjun Indonesia, TNI, Polri, Sipil, dan kru Kasa 212-200 P4101 Ditpol Udara, Korpol Airut Bahar Kampolri menghadirkan spektakuler formasi terjun payung membentuk angka 77 merah putih. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, di ketinggian penerbangan mencapai 12.000 kaki. Yo! Inilah atraksi para peterjun TNI, Polri, dan Sipil yang terjun dari ketinggian 12.000 kaki dari pesawat Kasa 212-200 P4101 milik Ditpol Udara Korpol Airut Bahar Kampolri. Dengan penuh kebanggaan memeriahkan Hari Bayangkara ke-77, para peterjun ini kemudian membentuk spektakular formasi angka 77 merah putih. Peterjun Polri yang turut serta dalam acara ini adalah Kombes Pol Julius Audi Soni Latuheru, AKBP Kevin Leleuri, Kompol Anjil Fauzi, Kompol Sangurah Wiratama, Ibtu Muhammad Ibrahim, Ibda Alfian Syafidi, Brigpol Zulfahmi, Brigpol Zainul, Brigpol Sutedi Pabelin, Brigpol Sujitno Embatau, dan AKP Andri Maulana serta AKP Rizka Habibah yang bertugas sebagai pilot pesawat Kasa. Sementara itu, tim terjun TNI juga ikut berpartisipasi dengan kehadiran Kapten Laut Edi Abdillah dari Kopaska, Letda Laut Tamzur dari Kopaska, Serda Mes Jainuddin dari Kopaska, Letkol Purnawirawan Triwidodo dari TNI Angkatan Darat, Kapten Marinir Purnawirawan Setio Haryosono dari Marinir, Kapten Purnawirawan Wardani dari Kopasgat, Pelda Purnawirawan Petrus Riyadi dari Kopasgat, Pelda Purnawirawan Rusli dari Kopasgat, Pelda Purnawirawan Karni dari Kopasgat, Pelda Purnawan Al-Mustafa dari Kopasgat, dan Serma Purnawirawan Tri Herwanto dari Kopasgat. Formasi terjun payung yang dilakukan oleh para personel TNI Polri ini menjadi atraksi yang memukau dan mengesankan dalam memeriahkan Hari Bayangkara ke-77. Aksi mereka pun menunjukkan semangat patriotisme dan dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Tim Liputan Polri TV.
Kini saatnya kita akan bergabung dengan Bribtu Anissa, anggota NTMC Korlantas Polri untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di Jawa Barat dan Yogyakarta. Bribtu Anissa, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih dan juga selamat siang Sobat Polri. Kembali kami dari NTMC akan mengupdate kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini memasuki jam istirahat perkantoran. Untuk itu yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang pertama, ya ini di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Ya, bisa Sobat Polri saksikan bersama di layar kaca televisi Anda situasi arus lalu lintas untuk siang hari ini. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat juga pada siang hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan berikutnya kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Siang hari ini situasi arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta maupun Cikampek terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun bisa kita saksikan bersama bahwa di kawasan ini sudah didominasi oleh kendaraan besar dan kami himbau agar tetap berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Sedangkan dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan menuju ke Cirebon untuk siang hari ini juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang di sepanjang jalan. Dan kita akan beralih berikutnya yakni di kawasan Simpang Sadang, Purwakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Cikopo maupun Cikampek yang akan menuju ke kawasan Purwakarta, begitupun untuk arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kepadatan menjelang traffic light bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo maupun Cikampek yang akan menuju ke Subang maupun Cirebon, arus lalu lintas terpantau lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan berat. Kami himbau agar tetap berhati-hati, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas di tol Cipularang yang akan mengarah ke kawasan Subang maupun Cirebon juga terpantau dalam keadaan lancar untuk siang hari ini. Dan baik Sobat, untuk yang terakhir kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Nah, untuk situasi arus lalu lintas yang hari ini dari kawasan Yogyakarta yang akan menuju ke Purworejo, begitupun untuk arah sebaliknya masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati karena seringkali terlihat aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan juga Sobat Polri, jika Anda ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Silakan kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya, selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, kejadian mengerikan mengguncang warga Cilacap saat seorang pria nekat membunuh mantan kekasihnya akibat terbakar api cemburu. Insiden tragis ini terjadi pada Kamis 22 Juni lalu sekitar pukul 16.30 di sebuah rumah yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Funky Ani Sugiharto dalam konferensi pers mengatakan motif tersangka AS membunuh RL yang adalah mantan kekasihnya tidak lain adalah karena rasa cemburu. Pembunuhan ini berawal saat tersangka menghubungi dan mengajak korban ke rumah tersangka. Di sana mereka berbincang mengenai masalah antara korban dengan tunangan barunya. Pertemuan itu berujung pada cekcok hebat karena tersangka merasa kecewa dan cemburu. Tak terkendali oleh emosi, tersangka AS memukul wajah korban. Korban jatuh tersungkur dan tersangka terus menganiaya korban hingga menyetubuhi korban di saat kondisi korban sudah tidak bernyawa. Dalam keadaan panik, pada Jumat 23 Juni 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, tersangka menguburkan jasad korban di area persawahan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Humas Polresta Cilacap melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui kronologis pembunuhan di Cilacap ini, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Funky Ani Sugiharto. Ya, selamat siang Pak Fani. Pak Funky maksud saya. Mbak Lydia. Ya, Pak Funky, seperti apa kronologis pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap mantan kekasihnya ini di Cilacap? Baik, selamat siang Mbak Lydia. Kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekira pukul 16.30 ini di sebuah desa di Menganti di Kecamatan Kesugihan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh tersangka AS pada korban atas nama Resti Linda Rohayanya yang merupakan mantan pacar dari tersangka. Kebetulan
antara tersangka dan korban ini punya hubungan yang sudah cukup lama, pacaran dari SMP. Nah, pada saat hari Kamis sekitar pukul 16.30 itu, tersangka ini memanggil korban untuk membicarakan hubungan kelanjutan mereka berdua di rumah tersangka. Kebetulan kondisi rumah juga kosong, jadi AD ini tinggal sendirian. Nah, disitulah terjadi cekcok berdua. Kemudian setelah cekcok yang agak lama, ini tersangka kemudian memukul korban di pelipis mata kiri sebanyak 3 kali. Dan korban tersungkur, kemudian tersangka ini menginjak leher korban dengan kaki kiri dia, dan sampai meninggal dunia. Korban sempat mengecek denyut nadi, tersangka sempat mengecek denyut nadi korban dan sudah tidak ada. Kemudian korban ditinggal di kamar sebelah sekira malam sekitar 22.00. Ini tersangka ini sempat menyetubuhi korban dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah itu ditinggal di kamar sebelah. Nah, tersangka ini mulai panik karena mengingat korban sudah meninggal dunia. Nah, malam itu juga langsung dibawa ke sawah ini dengan cara menyeret korban sehingga ada luka lebam di punggung korban sejauh sekitar 700 meter dari rumah tersangka. Begitu Mbak Lydia. Ya. Nah, kemudian peristiwa ini terungkap di saat apa, Pak Fangki? Apakah pelaku menyerahkan diri atau ada orang yang menemukan jasad dari korban? Jadi kami mendapatkan laporan dari masyarakat, ada 3 saksi yang melihat ada penemuan mayat di salah satu sawah. Nah, kemudian kita cek, kita olah TKP, kita laksanakan penyidikan di situ. Ada beberapa barang bukti yang kita temukan. Jadi salah satunya ini jejak kaki yang menuju ke salah satu rumah, Lydia, dan di situ ada juga pakaian. Kemudian kita cek, kita laksanakan pemeriksaan di luar dari TKP dulu. Ternyata memang ada hubungan. Jadi masyarakat juga tahu bahwa itu pernah pacaran. Kita kemudian langsung coba menggeledah rumah, kebetulan tersangka juga ada di dalam. Nah, di situ ditemukan handphone dan cincin korban. Nah, tadi kan Pak Fangki menjelaskan mereka antara pelaku dan juga korban sudah menjalin hubungan asmara sejak SMP. Kalau boleh tahu saat ini mereka sekitar umur berapa, Pak Fangki? Kalau sekarang sekitar umur 22-23 ya, Mbak. Masih tergolong muda ya, Pak ya? Iya. Nah, kemudian terkait dengan pembunuhan yang cukup sadis ini, apakah pelaku memang sudah merencanakan pembunuhan ini? Untuk tindakan pembunuhan ini tidak direncanakan, Pak. Terjadi secara spontan ya, Pak ya? Karena emosi. Ya, kemudian apakah dalam pemeriksaan terhadap pelaku atau tersangka ada rasa atau tanda-tanda penyesalan setelah dia melakukan perbuatan ini? Untuk tersangka menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap korban karena kebetulan korban juga dikenali oleh tersangka. Cuman karena terbakar cemburu seperti itu ya Pak ya, yang juga diawali dengan cekcok sehingga berujung pada pembunuhan. Kemudian jerat hukum apa yang akan dinantikan oleh pelaku ini, Pak Fangki? Kita terapkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Salam presisi Mbak Lydia. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, tim SAR gabungan saat ini tengah diterjunkan ke lokasi titik jatuhnya pesawat Sam Air dengan menggunakan heli Karkala milik TNI Angkatan Udara di bukit sebelah Gunung Mabualem, Distrik Welarek, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dan selanjutnya akan berjalan kaki menuju lokasi jatuhnya pesawat. Polda Papua mengerahkan 25 anggota BRIMOB dari Wamena untuk mengevakuasi korban jatuhnya pesawat PT Semua Aviasi Mandiri atau SAM Air. Pesawat jenis Cessna 208 Caravan 675 PKSM tersebut jatuh sekitar 12 km dari arah Bandara Udara Elelim menuju Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Jumat 23 Juni lalu. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan terkait proses evakuasi korban jatuhnya pesawat SAM Air jenis Cessna 208 Caravan 675 PKSMW, Polda Papua sudah berkoordinasi dengan pihak bandara, SAM Air dan juga Basarnas. Disepakati disiapkan BRIMOB dari Wamena dan dibantu anggota Polres Yalimo yang akan membantu untuk proses evakuasi. Kita dapat laporan hilangnya pesawat dari Bandara Yalimo. Penumpang jumlah 4, kita belum tahu jumlah penumpangnya karena kita juga belum tahu manifestnya. Kemudian pilot atas nama pilot sama kopilot, jadi seluruh total 4 orang yang sampai sekarang kita lagi koordinasi dengan pihak bandara Jayapura maupun pihak bandara kita pun sudah memerintahkan Kapolres Yalimo beserta anggota dan koordinasi dengan Pemda dengan TNI untuk membantu pencarian dan kalau sudah ditemukan melaksanakan evakuasi. Diberitakan pesawat milik maskapai PT Semua Aviasi Mandiri atau SAM Air jenis Cessna 208 Caravan 675 PKSMW yang dilaporkan hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan Jumat 23 Juni 2023. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pesawat yang dipiloti Hari Permadi dan kopilot bernama Levi Murib membawa 4 penumpang hilang kontak yang sebelumnya take off dari Bandara Elelim dengan tujuan Kampung Poik Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dalam
Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polres Ngawi melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Gebyar Seni yang dilaksanakan di Alun-Alun Merdeka, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Asi Wiyat Putra. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Asi Wiyat Putra membuka kegiatan Pasar Murah dan Gebyar Seni yang dilaksanakan di Alun-Alun Merdeka, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Kapolres Ngawi yang didampingi Forkopimda. Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 serta Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-665 tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ekonomi bagi para UMKM di wilayah Kabupaten Ngawi, serta menjadi hiburan untuk semua masyarakat. Pasar Murah dan Gebyar Seni dilaksanakan dari tanggal 23 Juni hingga 2 Juli 2023. Tampak masyarakat Ngawi sangat antusias berdatangan ke Pasar Murah dan pagelaran Gebyar Seni. 200 stand pasar murah disediakan oleh Polres Ngawi untuk penggiat UMKM agar perekonomian masyarakat di wilayah Ngawi semakin meningkat. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi
aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Seorang ibu mengalami kecelakaan tunggal saat baju gamis yang dikenakannya terlilit rantai sepeda motor di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bribka Ilham Nur, Babin Kamtibmas Paku Balaho langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke mobil ambulans dan diantar ke pelayanan medis terdekat. Geser, pedal belakang kena. Awas tangan. Awas. Saat terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang ibu terpental ke aspal dari motor, gerak cepat dilakukan oleh Bribka Ilham Nur, Babin Kamtibmas Paku Balaho, Polsek Bontotiro, Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan. Bersama dengan Kepala Desa Paku Balaho, mengevakuasi korban ke ambulans dan diantar ke Puskesmas Bontotiro. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat sang ibu bernama Rosmini jatuh dari motor ketika dibonceng oleh anaknya. Rosmini yang memakai baju gamis terlilit rantai sepeda motor. Kejadian ini membuat korban terpental ke aspal dan mengalami pendarahan pada mata, telinga, hidung, serta mulut hingga tidak sadarkan diri. Hingga kini, Rosmini masih dirawat oleh tim medis Puskesmas Bontotiro dalam proses penyembuhan. Tim Humas Polsek Bontotiro, Polres Bulukumba, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Jambi melaksanakan apel kebangsaan menyambut kedatangan suku Dayak Kalimantan Tengah di Mapolda Jambi. Suku Dayak berkunjung ke Provinsi Jambi untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan suku anak dalam Jambi di Kabupaten Merangin. Polda Jambi melaksanakan apel silaturahmi kebangsaan menyambut kedatangan suku Dayak Kalimantan Tengah di Mapolda Jambi hari Kamis 22 Juni 2023. Apel ini dilaksanakan dalam rangka memperkokoh kebinekaan. Bertindak sebagai pimpinan apel, yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi oleh Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono, dan Kabinda Jambi, Brigjen Pol Irawan David Syah, serta Kasrem 042 Gapu Kolonel Infanteri Ali Aminuddin. Kedatangan suku Dayak Kalimantan Tengah ke Provinsi Jambi bertujuan untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan suku anak dalam Jambi yang berada di Kabupaten Merangin. Silaturahmi kebangsaan ini dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-77 dengan harapan rasa kebinekaan Indonesia tetap tinggi walau terdiri dari berbagai suku di tanah air. Tim Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menggelar bakti kesehatan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus sebagai rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Bertempat di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto, Jakarta Timur, Pusdokes Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan operasi katarak gratis bagi masyarakat, Sabtu 24 Juni 2023. Acara ini dihadiri oleh Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana didampingi oleh Karumkit RS Bayangkara Brigjen Pol Haryanto serta sejumlah stakeholder terkait yang mendukung kegiatan operasi katarak, antara lain PT Sido Muncul, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Wilayah DKI Jakarta, dan juga pihak Masjid Raya Kebayoran Residence.
Operasi katarak digelar selama 2 hari pada tanggal 23 dan 24 Juni 2023. Tercatat ada 200 pasien yang mengikuti operasi katarak pada kali ini. Kegiatan ini adalah kegiatan kelanjutan dari kegiatan HUT Bayangkara yang ke-77, di mana alhamdulillah telah dibuka oleh Bapak Kapolri dan kegiatan terpusatnya dilaksanakan di Polda Jawa Timur di Surabaya dengan target operasi katarak mendekati hampir 1.000 pasien, dan insya Allah mudah-mudahan target itu bisa terlampaui dan tercapai. Tadi sampaikan juga dari Perdami ya, bahwa kasus katarak di Indonesia cenderung tinggi. Yang tadi kan berhubungan dengan kondisi gizi, termasuk juga lingkungan kita, di mana paparan ultraviolet di kita memang cukup tinggi. Ini juga salah satu hal yang akhirnya menyebabkan angka kejadian katarak muncul dan malah datang pada stadium lebih muda, lebih demikian. Polri juga melibatkan para stakeholder yang mendukung kesuksesan acara bakti kesehatan. Selain operasi katarak, juga program kesehatan lainnya bagi masyarakat. Sementara itu, Pusdokes Polri menggelar bakti kesehatan dalam rangka menyambut Hari ke-77 Bayangkara dan dilakukan serentak di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi
aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard,
Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sambut Hari Bayangkara ke-77, Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar lomba menembak Kapolda Cup tahun 2023 yang diikuti oleh anggota TNI Polri dan juga komunitas penembak Perbakin Jawa Timur dengan total 67 peserta. Para peserta lomba menembak Kapolda Cup tahun 2023 menunjukkan kemampuan menembaknya di lapangan tembak Kacung Permadi dan lapangan tembak Kresna Mapolda Jawa Timur Sabtu 24 Juni 2023. Peserta menguji kemampuan menembaknya pada kategori tembak reaksi cepat dengan menggunakan senjata jenis pistol dan juga jenis MPX. Peserta lomba menembak diikuti oleh anggota TNI Polri serta komunitas penembak dari Perbakin Jawa Timur dengan total 67 peserta. Lomba menembak dihadiri oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Ahmad Yusef Gunawan dan sejumlah PJU Polda Jawa Timur. Wakapolda Jawa Timur menjelaskan bahwa lomba menembak dalam rangka rangkaian Hari ke-77 Bayangkara dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Indonesia Maju. Brigjen Pol Ahmad Yusef berharap ajang lomba menembak ini dapat menjadi wadah menunjukkan sportivitas dan menjalin soliditas antara Polri dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, terlebih memasuki tahun politik pemilu 2024. Semoga komunitas daripada menembak Jawa Timur yang diwadahi oleh Perbakin pastinya dapat berkontribusi menunjukkan kebersamaan, kolaborasi dalam membangun Harkamtibmas di Jawa Timur yang saat ini telah kita capai bersama, yang relatif kondusif menjelang daripada tahun pemilu yang akan kita hadapi bersama. Sementara itu, para pemenang lomba menembak mendapatkan hadiah berupa trofi, piagam penghargaan, dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Lomba menembak Kapolda Cup 2023 digelar dalam rangka menyambut Hari ke-77 Bayangkara yang merupakan kolaborasi Polri dengan komunitas penembak di Jawa Timur sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.